bisa mengalahkan Harley Davidson gimana tuh ceritanya? Kan Harley kan tahu sendiri ngegas langsung luar kota, brem dari Bogor langsung ke Subang. Gimana tuh ceritanya? Kalau untuk ngalahin itu balik lagi ke fokus sama mental Kak. Udah pernah jatuh? Jatuhnya di finish di 500 meter, badan aku belakang udah nggak ada kulit. Kulitnya hilang semua. Pengalaman apa yang pernah dirasakan di Medan? Main terakhir yang sangat benar-benar nggak bisa lupa ya. Main terakhir itu di kota Inalum. Katanya mati kau ya kan. Aku bawa motor paling kenceng nih kau. Sampai kaki aku kena setrum di mop gitu ya Kak. Kalau di sana di mop sama setruman listrik tret. Sampai ditunjuk-tunjuk aku Emang pernah balap sampai menang lot 1 miliar di Thailand. di Kalau Thailand? ditotalin Thailand. Terus kalau kayak gitu dapat support gak sih dari pemerintah Indonesia? Iya. Karena dunia drag bag itu kayak memang belum ada yang support Independence Kak. gitu ya? Independence kan. Hmm, Kayak ada ownernya sendiri iya. yang punya motor yang hobi. Kalau apa sih ngejoki itu maksudnya gimana sih? Ngejokin itu pembalap. Pebalap. Kalau joki itu bahasa ya bahasa teman ke teman lah. Katanya Rian Mei ini jokinya motornya Mas Darius. Iya, sama boy. Oh. Heeh. Superman tuh kayak gimana? Sampai finish 1 kilo Superman tiduran di atas motor. Hmm. Oke, sekarang di depan aku ada Rian Mei. Iya. Rian Mei, pebalap drag race Asia, pernah tanding di Filipina. Filipina. Itu tahun berapa, Rian? Kalau Filipina baru tahun kemarin. Nah, Filipina ya, tahun kemarin. Usia berapa Rian aku sekarang? usia 27 tahun. 27 tahun. Dan aku mau kasih selamat. Ini ada eh, duel balap antara RE King Birunya Cinta by Benua Performers dengan Harley Davidson Sportster di sirkuit internasional Sentul Rabu 6 Maret 2024 yang dimenangkan oleh RE King Birunya Cinta by Benua Performance. Jadi yang bawa ini Rian Mei ya? Iya, aku yang bawa. Oke. Bisa mengalahkan Harley Davidson gimana tuh ceritanya? Kan Harley kan tahu sendiri ngegas langsung luar kota, brem dari Bogor langsung ke Subang. Gimana tuh ceritanya? Kalau untuk ngalahin itu balik lagi ke fokus sama mental Kak. Kita menang kalah udah hal biasa ya ke dunia balap itu ya. Kalau untuk mengalahkan kita juga belum tahu ya tadi hasilnya menang atau kalah. Kita fokus sama motornya, kecepatannya, ya hasilnya baik. Oke, ini kunci dari menang balap fokus doang. Menang kuncinya itu kita harus fokus sama motor yang kita kendarai, karakternya seperti apa kita perhatikan, maksudnya maunya motor seperti apa, di cara opernya seperti apa, di RPM berapa ngopernya, semuanya Ada strategi ya. iya dipikirkan. Pebalap drag race. Jadi bedanya drag race sama balap biasa. Kalau balap biasa, liaran, balap liar, Balap yang road bukan race, drag race. road race. Road race. Kalau balap road race itu kan beda sirkuit ya Kak, belok-belok. Kalau drag race emang kecepatannya dari bawah sampai finish cuman lurus saja. Jadi bener-bener power mesin itu lebih gede dibanding road race. Awal mula terjun di dunia balap? Kalau mulai terjun di dunia balap aku SMP kelas 1. Oh, dari SMP Dari mulai ya? SMP Udah bawa mulai. motor apa tuh kalau SMP? Dulu masih zaman motor Matic Mio. Oh, Mio jadi belajarnya boleh pakai Matic ya? boleh belajar ya. Kan ada tahapannya Kak. Ada tahapannya. Aku pertama belajar lebih gampang dari Matic karena kan digas saja. Dari Matic, dari CC kecil ke CC sedang, CC besar udah pindah ke 4 tak dulu MX, CC rendah, CC sedang sama CC gede juga, CC besar juga. Nah terakhir ke Ninja Kawasaki sekarang. Udah pernah jatuh? Sudah 2013 jatuh. Seperti apa jatuhnya? Dulu jatuh itu masih main liaran Kak. Masih main liaran di jalan. Aku balapan, jatuhnya di finish di 500 meter. Badan aku belakang udah nggak ada kulit. Kulitnya hilang semua. Daging semua. Itu masih Keseret? keseret. Berapa meter? Hampir 100-an.
karena motor kencang lagi top speed. Nyenggol apa tuh? Bisa. Balap sama lawan, Oh. diadu motornya. Oh. Habis itu tidak trauma. Trauma itu pas trauma itu nggak lama sih Kak traumanya. Karena kan masih ada luka, nyembuhinnya sekitar 2 bulanan. Mm-mm. Istirahat, kita nggak balap liaran lagi berapa bulan. Karena ngeliat teman-teman masih pada balap liar ya, kita namanya pembalap sering balapan, tangan gatel ibaratnya ya. Kalau masih muda tangan gatel, mencoba lagi, ya sampai sekarang. Mm-mm. Terus pas Berlanjut. jatuh itu kan liar ya, apa Iya, kata itu liar. keluarga? Pas jatuh, pas kecelakaan, Keluarga kaget sih. dimarahin. Nah, dimarahin, cuman nggak boleh dibalap liar lagi. Yang Disuruh, terarah ya dia. iya, difokusin ke balap resmi. Mhm. Ibaratnya jangan di jalan raya, di sirkuit Sentul lah. Mm-mm. Harusnya memang begitu ya. Iya. Balap ya di tempat balap gitu kan. Mm-mm. Mhm. Tapi kan drag race ini kan emang karena minim banget Kak. Maksudnya nggak punya sirkuit yang Khusus. permanen, khusus itu Kak. Kadang ada di sirkuit Sentul itu difasilitasi, alhamdulillah hari Senin sama Kamis saja. Mm-mm. Gitu. Apa yang membuat nyali kan kalau pebalap itu harus punya nyali ya, Iya, mental. mental gitu ya. Gimana pelatihan mental tuh? Kan bukan cuma teknik tapi kan Iya, mental juga. mental. Gimana cara mempunyai mental juara? Mental aku terbentuk itu di Kota Medan Kak. Gimana Dulu tuh? masih liaran juga tuh Kak. Mm-mm. Aku main terjun di 2013, 2014 awal. Mm-mm. Aku berangkat ke Kota Medan, bawa motor dari Jakarta ke Kota Medan. Bawa motor, naik. Bukan bawa motor, motornya di packing, naik pesawat, kita rakit lagi di Kota Medan. Oke. Motor balapnya. Aku balapan, dari satu Kota Medan itu aku balapan semua Kota Medan aku balapan. Aku ibaratnya ngajak Revan. Evan tuh apa? Revan itu kayak di sana ada punya motor kencang, aku punya, kita main bareng gitu, ngajakin. Itu liar. Liaran masih. Terus? Aku main di sana satu Kota Medan, mainnya memang liarannya lebih kejam di sana dibanding di Jakarta. Di sana aku main di tengah-tengah kebun kelapa sawit, sangat gelap. Bahkan cuman dibantu sama lampu motor sama lampu kendaraan lah. Mm-mm. Udah gitu kan Kota Medan orang-orangnya memang logatnya keras ya Kak. Keras. Keras. Ya disitulah terbiasanya. Jadi kalau ketemu orang Jakarta logatnya keras, kita udah biasa. Nah, terus pengalaman apa yang pernah dirasakan di Medan? Main terakhir yang sangat benar-benar nggak bisa lupa ya. Main terakhir itu di kota Inalum. Itu aku sampai ya, kalau aku kan datang ke Kota Medan itu cuman main motor ya, nggak mau ribut-ribut atau apa ya. Alhamdulillahnya aku di Kota Medan itu nggak ada yang kalah Kak sama sekali dalam 7 pertandingan. Wih. Nah terakhirnya itu ya namanya kita datang dari Jakarta ke Kota Medan. Satu Kota Medan kita lawan semua. Nah mungkin nggak terima atau gimana ya Kak, kita nggak tahu. Datengin motor dari Jakarta juga Kak. Ibaratnya sewa sama motor sama pembalap-pembalapnya datang ke sana. Nah orang sana ngebilang, kau rasakan nih, logat bahasa Medan ya, kau rasakan nih aku bawain motor paling kencang se-Indonesia. Memang dulu motornya paling kencang Kak. Emang nggak ada aturan yang harus sama gitu ya, spek-speknya? Sama. Speknya sama? Sama semua Kak. Kok itu katanya motor paling kenceng? Iya karena kan namanya kita bikin motor itu kan adu skill mekanik, ngorek motornya. Finishingnya pembalap. Katanya mati kau ya kan, aku bawa motor paling kencang nih kau, sampai kaki aku kena setrum di mop gitu ya Kak, kalau di sana di mop sama setruman listrik, tret sampai ditunjuk-tunjuk aku. Itu di kota Inalum sangat gelap. Itu terakhir. Jadi disetrum? Iya, sebenarnya nggak disetrum, cuman ngemop doang Kak. Oh, Ngemop, nakut-nakutin nakut-nakutin doang. Ngegertak. Ya. Ngegertak, benar.
Terus kamu jawab apa? Aku di situ nggak jawab apa-apa, aku fokus sama motor, fokus sama bertanding sih, nggak fokus, nggak ngirauin ini, nggak ngirauin. Tapi ada yang curang nggak mainnya? Curang sih nggak ada kak. Hmm. Cuman itu aja, maksudnya aku di mob biar mental akunya down gitu. Terus gimana hasilnya? Alhamdulillah juara juga. Nah pembalapnya pun yang dulunya lawan aku, sekarang jadi teman, kenal baik, kalau ketemu sering-sering cerita. Itu kalau menang-menang kayak gitu ada hadiahnya? Ada kak. Ada sponsornya? Sponsor sih dari ownernya sih, dari yang punya motor sendiri. Oh, biasanya berapa hadiahnya? Hadiahnya itu persentase sih kak, persentase sama dari hasil balap liar itu ya, dulu ya balap liar itu persentase. Kadang dulu 30% atau berapa persentase dari uang tengahnya di zaman itu. Oke, sekarang udah berkeluarga? Udah, Udah punya anak? udah. Keluarga mendukung? Mendukung karena sekarang itu aku off balap liar itu 2017. Aku udah off balap liar. 2017, berarti Nah, sekarang sekarang udah spesial balap resmi. balap resmi. Iya. Sampai usia berapa sih kalau balap gitu maksimalnya? Sebenarnya nggak ada ini ya kak, nggak ada apa? Nggak ada jangkanya usia ya kak. Tergantung kitanya mentalnya kuatnya sampai di umur berapa. Dan Gitu. fisik kita Fisik juga. kitanya. Kalau sepak bola kan dia dari pemain bisa jadi pelatih gitu Iya. kan. Jenjang karirnya gimana kalau di sini? Kalau di sini bisa juga ya, bisa jadi ke mekanik juga, yang bikin motornya, karena ibaratnya kita tahu bongkar-bongkar motor, setting motor, ke situ sih. Berarti sampai sekarang masih aktif ya? Masih aktif. Masih aktif. Kalau melihat berapa tahun ke depan nanti mau arahnya mau kemana? Ya ini sih lagi belajar ya bongkar motor sendiri kak. Jadi Punya kayak mekanik ya. bengkel gitu. Iya bengkel. Sekarang stay-nya di Masih di rumah. di daerah di Pamulang aku. oh di Pamuang. Tangerang Kayak gitu. Selatan. Kayak gitu apa sih namanya? Kan kalau udah berkeluarga kita pasti tahu ya ini gimana sih kedepannya, prospek kedepannya kayak pebalap itu dari mana sih pendapatannya selain dari balap gitu. Kalau Cuannya dari mana aja nih gitu. sama kayak dari endorse kak, kayak kontrak brand baju, atau kayak kita jenjang ke depannya kayak buka bengkel, latihan pun dibayar kak. Kan latihannya itu Senin sampai Kamis. Jadi seminggu 2 kali latihan itu ada star money-nya. Gitu. Memang pernah balap sampai menang 1 miliar Di Thailand. di Kalau Thailand. ditotalin Thailand. Oh, total Iya. di Thailand. Nah, ntar berarti ada kejuaraan kayak dunia lagi, kejuaraan Asia atau apa? Nextnya? Eh, ini sih rencana sebenarnya bukannya dari taruhan ya kak, karena itu kan zaman zaman dulu ya kak. Sekarang itu udah difokusinnya di resmi kak. Event Thailand itu kemungkinan deket-deket ini bulan Oktober berangkat. Gitu. Jadi katanya ketemu istrinya dari event juga. Ketemu istri di sirkuit Sentul, lagi latihan. Oh, dia sebagai? Enggak, lagi main aja, lagi main. Oh, jadi dia orang luar. Iya. Kirain orang bengkel itu bukan. Tapi sekarang udah punya anak. Aku udah Anaknya berapa? mau 2. Cowok, cewek? Yang pertama cewek, umur 5 tahun. Yang kedua? Masih dalam kandungan. Belum tahu cewek cowoknya. Belum. Berharap cowok ya. Biar jadi pebalap juga. Apa aja sih kak, yang penting sehat. Oke. Kalau cewek mau diarahkan kemana nih? Kalau Ini- balap kayak susah kan cewek ya. Tapi ya aku ngikut maunya sih kak, maunya dia. Aku sebagai orang tua cuman support sih, maunya kemana. Yang penting hal positif. Cukup nggak dengan balap ini bisa menghidupi keluarga 2 anak gitu dengan balap? Kalau untuk saat ini sih cukup ya kak, alhamdulillah ya, cukup. Mungkin jenjang kedepannya kita lagi pikirkan sama istri gimana kedepannya lebih baik lagi.
usaha apa atau apa. Bisnis lah Iya, ya, bisnis bisnis apa. sampingan yang Iya, mungkin bisa long last iya seperti benar. itu. Kalau melihat dunia balap di Indonesia, gitu ya, sama di negara lainnya seperti Thailand atau Malaysia atau yang sepengetahuan Rian Mei itu perbedaannya apa sih kita dengan mereka Dia lebih maju dibanding kita dalam hal dalam hal sirkuit, latihan apapun itu didukung, supporting disupport. sistemnya lebih maksimal gitu Iya, ya? kita mayoritas terbanyak loh Kak. Di dunia otomotif drag back itu terbanyak loh Kak. Cuman Cuman nggak difasilitasi sirkuit. minim ya Iya, fasilitasnya. kalau dilihat sekarang cuman Sentul. Mhm. Cuman Sentul yang memfasilitasi Senin sama Kamis. Hmm. Kalau di sono dia kenapa lebih hebat dibanding kita, lebih bisa, lebih cerdik, lebih pintar dibanding kita, ilmunya lebih banyak. Karena latihan dia itu setiap hari Kak. Hmm. Latihannya dia balapan itu setiap hari. Karena dia setiap daerah itu punya sirkuit buat latihan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, sudah tahu demikian gitu, tetap memilih menjadi profesi pebalap. Tetap karena hobi. Hobi masih Kak. Apa yang belum dicapai dari pencapaian menang kemarin di Thailand? Masih ingin mencapainya ya yang terbaik untuk diri saya sama tim sih Kak. Maksudnya lebih baik lagi. Kemarin kan baru juara 2 di Asia kan. Di Filipina juara 2. Di Indonesia di Thailand itu juara 2 juga. Emang dulu itu fight, kalau di Thailand tuh fight Kak. Cuman aku sama orang Thailand. Jadi memang pertama kali datang itu ke Thailand, aku emang motorku kencang di sini. Ya kan di Indonesia kencang ninjanya. Susah nyari lawan di sini. Ada owner, ya udah kita balap di negara sana. Kita nggak usah ikut eventnya, kita adu mesin kita sama di sana, sanggup Bisa apa ya? enggak? Bisa Iya ya? bisa. Kita adu mesin kita sama mesin sana, sanggup apa enggak, ya kan? Kita bisa dilihat kita minim banget sirkuit, tapi bersaing Kak. Itu timernya itu 1 kilometer itu cuman bedanya 0, berapa gitu Kak. Tipis banget. Tipis banget. Finishnya itu rapet Kak. Rapet. Jadi kebacanya sama tem aja. Kita minim fasilitas, kalau kita difasilitasin mungkin kita bisa lebih dari. Tanggapan mengenai balap liar, kan kayaknya lebih banyak balap liar ya di Indonesia Iya, ya benar. daripada balap resminya. Sebenarnya SDM-nya sangat-sangat banyak dan mumpuni gitu ya, kemampuan, tetapi kan fasilitasnya nggak ada. Gak ada. Makanya dia langsung pada lari ke balap Jalanan. liar, ke jalanan. Nah, tanggapannya tentang balap liar yang banyak sekali di Indonesia gimana? Ya, saya pernah dengar cerita curhatan mereka orangnya Kak. Karena kan saya dulu memang di balap liar. Dia bingung Kak. Aku mau latihan di mana? Aku pengen bisa kayak yang lain, kata dia gitu kan. Nah, sirkuit sedangkan bukannya seminggu 2 kali. Sedangkan motor itu kan harus diprosesnya itu kan kalau belum ketemu setiap hari Kak. Makanya mereka itu mencoba di jalan raya, mengambil resiko lah, mengambil resikonya kan di jalan raya, bahaya. kan bahaya. Makanya itu dia pengen bisa, cuman gak ada fasilitasnya, ya dia ngambil ke jalan raya, ngambil resikonya. Kalau balap liar itu sponsornya siapa? Emang menang apa? Taruhan, ada pakai taruhan. Kalau balap liar itu ada taruhannya, mungkin sekarang Kayak itu uang gitu ya? iya, karena kan Berarti ada owner yang punya motor juga sih. berarti sama aja kayak judi dong kalau taruhannya uang. Mungkin itu kayak menarik ini doang sih ya Kak. Hadiah kali Iya, ya? Hadiah kompetisi gitu kali ya. kan dia nyeting di jalanan, nanti kalau motornya udah enak ketemu, dia ikut event gitu. Nggak ada keinginan, wah ini dengan seperti ini gue harus jadi menteri olahraga gitu ya. Atau anggota dewan bidang apa itu olahraga untuk bisa merubah regulasi atau memfasilitasi
teman-teman pebalap dan masyarakat yang fokus di situ gitu? Ya bingung juga sih Kak, kalau situ kita jalurnya beda. Terlalu Iya ini ya, jauh. jauh Iya bidangnya Kak, ya. jauh bidangnya. Oke. Ada kisah menarik apa lagi selain yang di Medan tadi? Pernah disetrum, Mm-mm. terus apa namanya? Menang 7 kali gitu ya. Ah, ah. Ada kisah menarik lainnya kah? Yang seneng itu ya Mm-mm. walaupun saya kalah di Thailand, Mm-mm. ya senengnya itu waktu itu kita bawa ibaratnya dunia otomotif ya, Indonesia itu melawan negara tetangga. Aku yang mewakili. Mm-mm. Ya walaupun kita kalahnya tipis ya orang itu tahu. Bangga. Udah gitu dari regulasi mesinnya dia berbeda Kak, nggak sesuai Hmm. perjanjian. Oh gitu, Iya, curang. iya, kan sempat ribut-ribut juga di Mm-mm. sana Oh, berarti karena kalah terhormat dong kita ya? iya, alhamdulillahnya situ kita bangganya gitu ya. Kita nggak punya fasilitas untuk setting. Mm-mm. Kita sampai sananya ibaratnya nggak sesuai regulasi yang Mm-mm. tertulis. Mm-mm. Beda di karburator. Ya, semua Indonesia tahu sekarang. Mm-mm. Terus kalau kayak gitu dapat support gak sih dari pemerintah Indonesia? Iya. Padahal itu maksudnya apa? Cabang olahraga atau gimana? Karena dunia drag back itu kayak memang belum ada yang support Independence ya. gitu ya? Independence kan. Hmm, Kayak ada ownernya sendiri iya. yang punya motor yang hobi. Jadi kita tidak ada cabang olahraga di situ ya, Nah, kecuali motor motor apa itu? float race. Uh-uh. Ada Kak. Ada. Drag bike ada IMI, ada. Oh, Cuman kan itu event iya. kita Swasta mau gitu ya. iya, ada. Mhm. Oke. Apa pebalap favorit atau pebalap inspiratif yang Rian Mei seneng? Nah, di bidangku apa di Dari beda? bebas dari luar negeri kah atau dari Kalau aku Indonesia? sih Valentino Rossi Kak. Hmm. Udah itu sangat Semua orang kayaknya iya, ya. Beda aliran tapi ya. beda. Dia Mhm. kan road race, Givi. Kalau aku kan drag bike. Cuman di bidang banyak yang mengidolakan lah Kak dia. Mhm. Kalau kalau apa sih ngejoki itu maksudnya gimana sih? Ngejokiin gitu. Ngejokin itu pembalap. Pebalap. Kalau joki itu bahasa ya bahasa teman ke teman lah. Ini lu Oh. jokin motor ini, cuman Oh, jadi tetap ngebalap iya gitu ya. ngebalap. Katanya Rian Mei ini jokinya motornya Mas Darius. Iya, Omo Boy. Oh. Heeh. Gimana tuh? Maksudnya ngebalapin motornya Darius? Iya di event. Oh, di Iya event. di Motornya event apa tuh resmi. jenisnya? Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja. Bagus ya? Motornya kenceng, motor Om Kencang. Daris kenceng. Hmm. Juara kemarin itu sempat ngikut di event Bodisa, di DW juga sempat ikut. Hmm. Awal ketemu Darius gimana tuh? Memang Om Daris hobi motor ya. Mm-mm. Nyoba-nyoba buat motor, asik nih ya kan. Mm-mm. Sampai dia nyobain motornya juga, motor balapnya. Mm-mm. Ada temen sih, yang temen Om Darius yang bawa ke bengkel sih. Oke, jadi bengkelnya juga udah terkenal gitu ya? Iya, Udah terkenal memproduksi motor kenceng gitu. iya. Motor yang paling kenceng yang pernah tahu motor yang seperti apa, di mana? Kalau yang di bengkel aku sekarang sih ada beberapa motor yang paling kenceng ya Kak. Mm-mm. Tapi jenisnya sama, Kawasaki Ninja juga. Hmm, Mm-mm. beda beda brand, beda kecepatan ya, Beda speknya. beda spek Ah, ya. ah. Ada regulasinya 59 bebas, 59 open sama FFA. Beda-beda. Apa tuh bedanya? Kalau FFA itu pistonnya bebas, cc-nya juga bebas, gede. Kalau 59 open itu yang penting pistonnya 59, yang lainnya bebas. Jadi beda-beda motor. Oke, kalau di dunia drag race katanya terkenal apa sih gaya Superman apa itu? Iya, Superman tuh kayak gimana? Superman itu aku mengenal Superman itu dulu di Matic ya. Di Matic aku udah Superman, balapan liar itu udah Superman di Matic. Mm-mm. Cuman kalau di 4 tak itu, di operan gigi itu kayak di 2 tak, di 4 tak itu, aku mengenalnya itu di Kota Medan. Hmm. Kota Medan dulu liarannya itu Superman dari gigi 2 Kak.
sampai finish 1 kilo Superman tiduran di atas motor. Hmm, Ngoper giginya pakai tangan. berarti ini ya, apa sih namanya, gaya apa itu? Ya sebenarnya Terhedon, aerodinamis sih Kak. aerodinamis ya. Jadi kalau Superman itu nggak nabrak angin, aerodinamis nggak nabrak, nggak nahan lah Buat badannya. fungsinya buat apa? Kecepatan, nambah kecepatan. Hmm, Karena kan kalau kita duduk cuma nunduk kan angin masih nabrak badan kita. tapi kan nggak kelihatan depan, Iya, serem. cuman ngintip doang sih. Semuanya ada resikonya sih Kak. Pernah jatuh pas melakukan gaya Superman? Alhamdulillah aku belum pernah Kak. Aku jatuh di kota Medan itu di Bandara Polonia. Lagi ngedrak race, Lagi latihan. lagi latihan. Lagi latihan Mm-mm. buat hari Minggunya event. Hmm, Pas latihan sore mau maghrib itu kecelakaan. Nabrak teman sendiri. Tangan aku patah, kaki patah, sama kepalanya bocor. nggak kapok-kapok ya? Aduh, ngeri kalau kayak gitu. Oke, kita masuk ke RE Kings yang ini nih. Mm-mm. Yang punyanya Bang Pablo, RE King Birunya Cinta by Benua Performance. Nah, gimana mesinnya kayak gitu, tanggapannya tentang RE King yang tadi dicobain? Mesinnya sih enak ya Kak. Maksudnya kayak posisi-posisinya nyaman untuk buat balapan San Mori, kelas San Mori atau buat touring-touring itu enak sih Kak motornya. Cuman power mesinnya itu kurang. Jadi harus di-upgrade. Harus di-upgrade. Power mesinnya kurang. Yang apa lagi yang harus di-upgrade? Kalau untuk saat ini untuk mesin aja sih Kak baru. Oke, tapi bisa ngalahin Harley ya. Harley. Tapi fashionnya, secara fashion gimana tuh? Kalau fashion itu oke banget Kak. Oke banget ya. Maksudnya iya dari segi baut-baut, pengereman semuanya oke banget kalau untuk fashion. Untuk ngalahin Harley kayaknya kita fokus ke motornya, kecepatannya, biar nggak ada yang miss semuanya itu. Insya Allah menang sih Kak. Motor yang bagus gitu buat balapan yang seperti apa sih? Yang selain cepat ya. Motor yang benar-benar balapable gitu. Maksudnya memang speknya untuk balap selain cepat. Speknya untuk balap itu nggak ada yang penampilannya beda kayak motor Om Pablo. Oke. Penampilannya itu dia sangat pendek, sangat ramping. Jadi biar gimana ya? Oh, harus pendek ya? Iya, Karena dia biar apa? Biar belok-belok. enggak. Kalau pendek itu ya posisinya nyari nyaman karena power dia gede Kak. Power dia besar, kita harus mengendalikannya dari ngakalinnya ya bahasa otomatis meringankan semuanya kaki-kaki atau sasis supaya senyaman mungkin si pembalap. Karena dia kan durasinya lama ya, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Kalau balap drag itu enggak Kak, dia cuma hitungan detik. Oh, hitungan detik aja. Oh, Dia jadi harus cepet tapi sebentar gitu ya. Iya, kita adu kecepatan. Kalau low race kan memang Long ya. iya. Kalau drag back itu gimana caranya kita nyari yang tercepat. Gimana caranya biar nggak miss itu kita ngakalin dari posisi kenyamanan si pembalap. Tadi kan sempat lihat Bang Pablo balap nih. Gimana pendapatnya? Sebagai profesional. Aku kaget kok Om Pablo bisa setar gitu maksudnya kayak pembalap gitu, nggak kesulitan gitu. Padahal nggak ada basic Iya, profesional ya istilahnya. Karena seneng motor aja gitu. Emang start tuh susah? susah kan? Susahnya gimana? Susah, bisa kita kebalik sama motor, ketiban motor bisa. Setelah sedikit buka koplingnya bisa terbang. Banyak Pengendalian diri gitu ya? Tentang Iya. kontrol gitu ya? Kontrol, semuanya dikontrol. Makanya pas Om Pablo nyobain motor kaget, kok bisa setar ya kan? Kayak pembalap nih, dulunya pembalap ya Om ya. Aku tanya dulu pembalap katanya. Enggak, cuman nyoba-nyoba aja. Otodidak. Kalau dari posisi postur tubuh mempengaruhi nggak? Misalnya balap itu harus kurus supaya enteng, nggak boleh gemuk atau harus nggak boleh tinggi banget.
nggak boleh pendek banget. Itu gimana? Kalau pembalap itu sangat berpengaruh, Kak. Gimana? Harus seperti apa yang ideal? Pembalap drag itu berat badannya maksimal itu 48 kilo, Kak. Maksimal 48 kilo. Iya, Harus kurus dong ya? iya. Nggak bisa 50 itu harus, Berat. iya berat. Oh gitu. Kalau Tingginya? pembalap drag bike, kalau tinggi nggak jadi masalah, yang penting berat badan, Kak. Oke. Tapi kalau di bukan drag pack beda lagi. Nah, kalau setahu aku Asia pun ada eh, berat badan juga ya, Kak. Cuman nggak terlalu berpengaruh dibanding drag bike ya. Berarti mengatur pola makan, Iya, olahraga seperti olahraga, itu tetap diatur ya. iya diatur. Jadi berat badannya nggak boleh lebih, harus tetap stabil. Iya. Nurun lebih bagus, naik dimarahin. Oh gitu. Pernah curang nggak waktu balap? Atau misalnya ngakalin mesin gitu? Enggak, Nggak ya? alhamdulillah enggak. Kalau di dalam balap, kalau ketahuan curang di skors. Diskors. Nah itu Enggak, yang kemarin Thailand balap juara 1, curang nggak di skors? kan itu di negara dia, Kak. Kita ribut-ribut, itu kita mikirin pulangnya gimana nih kalau kita ributin. Itu udah ributin nggak? Udah didebatin, eh, beda regulasinya, sesuai tercatat, udah diributin. Udah mau gimana? Kan seharusnya eh, main selanjutnya itu dia ke Indonesia, Mm-mm. tapi dia nggak mau. Mhm. Terus udah pernah dapat undangan balap di negara mana yang pengen banget gitu? Yang lebih, Pengen banget balap di negara mana? Ada? yang Sampai lebih sekarang belum. lebih asik ya, ya Thailand sih, Kak. Sebenarnya udah, Thailand? ya. Udah kan Thailand? Yang Cuman belum? yang belum, ya dunia drag bike itu yang banyak Indonesia, Malaysia, Filipina, sama Thailand. Seputaran itulah ya Asia, Asia ya. Hmm, 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 hmm. Thailand, kalau di Thailand aku lebih suka di Thailand. Thailand banyak ilmu yang aku dapat dari pembalap-pembalapnya. Walaupun curang. Iya, kan nggak semuanya, Kak. Itu jadi saat kita lawan di sana bengkel, sama-sama bengkelannya, bengkel di sana bawa negaranya, bengkel sini bawa negara. Iya, jadi adu mesin Itu gitu ya. mesin. Masukan untuk pebalap-pebalap muda nih yang resmi ya, yang official jadi pebalap yang junior lah. Harus seperti apa? Harus seperti apa? Ya sering berlatih, sebenarnya sering berlatih, harus mengenal karakter mesin, harus tahu cara nyeting. Ya berlatih sih, Kak. Berlatih itu kalau untuk Praktis. untuk drag bike latihan sih. Latihan. Tapi latihannya jangan di jalan raya, Harus di di sirkuit. sirkuit. Kalau lagi biasa di usia berapa mulai waktu motor SMP kan? SMP kelas 1 aku. SMP kelas 1 sampai sampai SMA. Terus kuliah juga. Enggak, aku SMA. Jadi fokus ya. Iya, fokus. Tapi pacaran? Pacaran nggak? Pacaran. Nah pacaran itu menghalangi menghalangi prestasi nggak? Enggak sih, Kak, karena kan istriku yang sekarang tahu Oh aku jadi balap. dari pacaran mula udah Udah. jadi lama pacarannya Lama, ya? Pak. Tahu, aku balapan tahu. Di saat balapan nggak pernah komunikasi. Dan nggak diganggu ya? Nggak diganggu. Karena kamu kemana aja? Kamu nggak ada Nggak kabar? nggak Waduh diganggu. itu mengkhawatirkan. Untungnya dari dunia yang ngerti ya gitu Iya, ya. sama-sama ngerti. Ada nggak sih di sini akademi balap apa sih kayak pelatihan atau sekolah gitu? Di Jogja, setahu aku ada ya, Kak, dunia drag bike, sekolah drag bike itu di Jogja ada. Aku kurang tahu di mananya ya. Di sekolah apa itu aku kurang tahu. Tidak berniat membuka akademi atau bergabung untuk mengajar gitu? Untuk saat ini belum, Kak, karena aku masih belajar juga, Kak. Masih nyari pengetahuan-pengetahuan yang baru. Masih belajar aku. Apa sih yang disuka? Kan alasannya suka ya karena terjun ke dunia balap. Apa alasannya suka? Seneng dari bentuk motornya, seneng kecepatannya, dan beda ya, kayak gimana ya, kayak hobi aja gitu, Kak. Kayak kita
barang yang kita suka gimana sih Kak? Kita latihan setiap hari ngeliatin motornya aja, aku ngeliat motor aja suka Kak. Ngeliatin motor aja suka, Walaupun beresiko walaupun beresiko. jatuh ya gitu ya, istilah berbahaya, itu tidak menjadi halangan. Iya. Mhm. Biasanya pebalap itu punya berapa motor sih? Atau mereka motornya disponsorin semua atau punya motor pribadi? Kalau pembalap itu disponsorin sama ownernya. Sponsorin sama Iya, kalau ownernya. pembalap pribadi kadang ada yang tergantung Kak, ada yang punya, ada yang enggak. Hmm. Kalau aku disponsorin motor, disponsorin sama ownernya semuanya. Hmm. Bisa jadi brand ambassador gitu kan? Iya, Sebuah brand motor brand gitu ya. motor. Punya motor favorit yang mana? Yang seperti apa motor favoritnya? Ah, motor favorit aku motor balap. Motor balap aku Ninja, MX, baru itu 2 Kak. Ada yang pengen banget dimiliki tapi belum kesampaian. Motor seperti apa? Itu yang gigi semua ya atau matic? Gigi semua. Hmm. Kalau Matic kayaknya enggak ya Kak, karena udah cukup lama main di motor Matic. Udah nggak berasa lah ya. Iya, udah Nggak feel. maksudnya udah nggak kepengen gitu, karena udah kelamaan di dunia Matic, balapan di Matic. Kenapa suka sama dua motor itu? Tantangannya banyak Kak. Waktu ngebangunnya atau gimana? Bukan. Aku suka dari penampilannya, dari power mesinnya, semuanya dari ya penampilannya sama tenaga powernya aku suka. Bener kenceng Kak. Yang belum pernah dimiliki ada yang dalam impian gitu. Wah, pengen punya ini tapi belum. Enggak sih Kak, baru itu aja sih. Oh, Baru motor cukup lah balap ya. itu ya, udah cukup. Kalau moge gimana moge? Kalau moge aku kurang begitu suka ya Kak, karena satu berat aku Berat. dia untuk hariannya. Mm-mm. Untuk balap sekarang ada kelasnya juga Kak, moge Harley Davidson itu. Cuman aku belum pernah balap motor moge. Ya, ya, ya. Berarti motor itu jatuhnya bukan motor sport bukan juga ya? Bukan. Motor sport nggak suka? Eh, Kayak Ducati gitu. enggak, aku nggak suka. Hmm. Aku suka motocross malah. Iya. Motocross, iya, iya, iya. Yang penuh tantangan gitu Iya, ya. Suka tantangan ya. Waktu SMP masuk langsung ke balapan, tuh awal suka banget sama motor apa waktu kecil? Apa ngeliat motor gitu sehingga bisa dimasukin ke sekolah balap gitu kan? Aku ya nonton balap di TV, Oh, nonton balap. karena nonton Valentino Rossi. Iya, nonton itu. Hmm. Apa aku bisa kayak dia ya, maksudnya gitu ya. Nyobalah. Pertama bawa motor orang tua, dikasih sama temen tetangga ya kan dekat rumah, balapan liar itu dari Matic itu. Ya akhirnya nggak terjun ke lotres, emang lebih suka di drag bike. Emang ada yang ikutan sampai ada yang cacat seumur hidup gitu gara-gara balap? Ada, Ada. ada. Gak takut? Ya gimana ya Kak bilang ya. Takut sih takut Kak, cuman kan emangnya hobi ya, gimana, hobi kita risikonya kita udah tahu begini, ya berdoa aja supaya nggak terjadi lah. Kan jatuh itu banyak banyak hal Kak, maksudnya banyak faktor, mekaniknya yang lalai atau kitanya yang kecapean tapi tetap masih balap, ada dari situ semua faktor ada. Persiapan untuk kalau menuju balap apa sih yang dipersiapkan atau ada ritualnya nggak? Kan kalau Valentino Rossi ada ritual sendiri sebelum balap. Kalau Rian biar hoki, biar lulus, biar lancar gitu, biar menang. Ada, Gimana tuh? salah satunya minta doa sama orang tua Kak, biar Persiapan dipermudah. fisik juga Iya, ya. persiapan fisik juga, latihan juga. Nggak boleh begadang gitu Iya, ya. nggak boleh begadang. Seminggu tuh udah Tidur cukup. istirahat. Iya. Terus asupan makanan juga nggak boleh makan gorengan misalnya atau apa. Enggak kalau itu. Paling kalau mau balap nggak makan nasi, makan pisang. Makan pisang Iya. dan nggak boleh makan pedas, tetap mau Iya, moncor lagi. iya. Lagi balap, toilet.
nggak lucu. Kayak kalau di itu apa? Waktu itu Luis Suarez kalau di bola itu dia lagi di ke lapangan dia ini kan tangan dia mau ke toilet gitu. Oh, jadi pisang itu karbo yang bagus ya Mm-mm. daripada nasi ya. Iya. Kalau nasi kita gimana ya? Jadi kita kekenyangan lemes. Ngantuk. Iya ngantuk. Heeh. Kalau pisang, Males gitu iya. ya. Kalau pisang kan kita makan pisang sesudah balap baru kita makan nasi. Itu sih. Oke. Hobinya selain balap apa? Ada lagi? Latihan main bulu tangkis aja sih kak di rumah dekat rumah sama temen-temen. Pebalap kan biasanya digandungin cewek-cewek gitu. Kamu merasakan juga nggak waktu sebelum nikah sama istri yang sekarang? Dulu iya. Cuman aku nggak pernah mentin itu terlalu cuek. Oh, terlalu cuek ya. Jadi fokus emang bener fokusnya pengen balap. Mhm. Cuman banyak pelajaran juga kak dari teman-teman, dari pacaran karirnya rusak. Makanya. Iya. Dari lagi bagus-bagusnya ya itu pacaran ceweknya belum mungkin nggak ngertiin ya. Hancur. Banyak sih. Ambil pelajaran dari situ sih. Hmm. Cukup dewasa ya Iya. seorang Rian dalam menanggapi itu. Aku mau nanya, itu kan kalau kita punya bengkel, itu ada bengkel ya berarti ya? Nah itu kayak spare partnya, itu kayak gitu didapat dari mana? Lokal atau luar? Kebun jeruk pak. Oh di situ. Iya, kalau kebun jeruk kan semuanya spare part motor Ada. ada di situ. Oh jadi kita nggak perlu impor ya? Kalau kita main variasi Mm-mm. ke Thailand, Thailand Oh lagi, Thailand juga, Thailand lagi. jadi Thailand itu pusat ya? Pusat. Tapi kalau pernah belanja di Thailand, Pernah, belanja spare part itu? pernah sering sampai sekarang pun masih. Tapi jatuhnya lebih mahal atau sama aja karena Sama aja kak, cuman tapi memang barangnya adanya di sana kak. Kan motor balap itu kan eh, ada yang ketahanannya lebih kuat itu di Indonesia nggak ada, di sana ada kak. Jadi kayak piston yang kita butuhkan di sini nggak ada, di sana ada. Banyak barang yang bisa dibeli online dong? Enggak. mungkin di sana ada kenalan, nanti dikirim dari sana. Jadi harus ada kenalan dulu ya, Iya, link gitu ya, baru iya. bisa. Kalau waktu balap jatuh, itu ada asuransinya nggak? Kalau sekarang belum. Untuk diri dan juga untuk motor? Oh, aku diri ada, Diri ada, untuk motornya nggak ada. nggak ada. Jadi rugi ya kalau Iya, jatuh ya. iya itu ownernya. Jadi kalau jatuh berapa ratus juta ini yang harus gitu kan. Sedangkan si dirinya, waduh pasti rumah sakit gitu Iya, kan. Waktu balap itu motor dari motor ke menuju balap itu kan motor berarti dijagain kan? iya. 24 jam sama orangnya kita kan, Hmm. sama orang tim itu Iya kan. sama tim kita kru. Pernah nggak dicurangin atau apa pada saat tim lagi lengah gitu? Enggak sih kak, kalau itu kak, karena kan memang kita sebelum balap itu kan motor memang bener diperhatiin semuanya, dijagain banget, bener dijagain. Alhamdulillahnya enggak sih, enggak pernah sih disabotase seperti itu. Mm-mm. Bahan bakarnya sama nggak dengan yang biasa atau beda kalau mau balap? Beda kak. Bahan bakarnya apa sih? Bahan bakarnya itu sekarang itu ada beberapa macam ya. Hmm. Untuk di sini-sini bensol, bahan bakarnya VP, terus sama nitro dicampur metanol. Itu efeknya jadi lebih kenceng. Itu mengikuti power mesin. Hmm. Kalau power mesinnya gede, nggak bisa pakai bensol. Maksudnya bisa, cuman nggak maksimal kencangnya. Yang paling menegangkan pada saat apa kalau di balap itu kan kalau kita misalnya nge-MC udah pasti kan udah belakang panggung udah pas mau naik tuh tapi udah sekali naik udah nggak nervous Iya, lagi. Nah di balap itu yang momen yang menegangkannya pada saat iya, pas mau setar pas juga. mau start juga Iya, ya. Di awal memang selalu sulit gitu ya. iya. Tapi Tapi kalau udah kalau udah di itu udah sama kayak enak, MCI ya. iya udah enak gitu ya. Itu kalau misalnya kita owner nih ya, misalnya aku owner nih, aku pengen sponsorin, itu budget berapa sih kalau untuk mengeluarkan sebuah motor gitu? Mau buat motor, Heeh. tergantung motor ya kak. Yang mau dibuat motor apa?
Kayak misalnya Darius tuh kemarin apa? Ninja. Ninja itu menghabiskan berapa duit? Nggak sampai 100 juta, nggak sampai. Nggak sampai 100 juta, Iya, udah bisa. bisa. Udah bisa. Iya, satu motor Hmm. udah bisa buat balap. Hmm. Berarti keuntungannya untuk si owner, Sebenarnya hobi sih kak. oh dia lebih jadi kayak ke prestis aja ya. Iya. Lagi nih motor gue nih gitu ya, lebih kayak gitu ya. Budget tim untuk satu balapan sebanding gak dengan hadiahnya? Kalau hadiah enggak. Enggak ya. Hadiahnya berapa sih rata-rata? Juara satu itu sekitaran 3 juta itu per event ya kak. Cuman kan ada nanti total poinnya. Total poin. Total poin itu juara umumnya bisa 50 juta, bisa 60 juta. Terus mesinnya pernah ngedrop nggak, jebol atau apa pada saat tengah-tengah perjalanan? Pernah. Pernah. Itu dikarenakan apa? Berarti ganti mesin tuh gimana? Bawa spare part cadangan kak. Kayak dari kemarin balap di IDC Lakir. Piston aku pecah. Aku bawa piston. Bawa part cadangannya. Jadi harus prepare semua. Iya, prepare Semuanya semua. ada cadangannya. Iya, semuanya ada. Spare partnya ada. Jadi kita udah jauh-jauh kan nggak mungkin kan nggak ikut eventnya, nggak ikut balap kan. Iya. Nah, kita siapin Oke. sebelum balap itu. Pernah kena badan tuh kalau mesinnya pecah atau apa? Oh enggak, alhamdulillah enggak. Dia pecahnya memang di dalam mesin sih, nggak pernah keluar. Oh gitu. Itu dipecahkan dikarenakan apa pada saat itu? Banyak banyak yang ini sih kak, maksudnya kayak spare part yang daya tahannya kurang kuat, power kita kuatin, kita maksimalin, tapi spare part yang nggak kuat ada, power mesinnya pengapiannya lebih gede, mengakibatkan share bolong, bisa. Dan tentunya spare partnya harus ori semua dong ya? Iya, ada Kalau nggak juga. berbahaya ya? Iya, ada juga yang part racing lah disebutnya, Part racing gitu ya? Maksudnya khusus gitu khusus ya? untuk balap. Nah, ngomongin soal sirkuit Sentul yang tadi dicoba nih, udah bagus, sekelas internasional? Kalau untuk balap drag itu ya lumayan membantu sih ya kak, cuman memang sedikit kurang baik di bagian startnya ya, licin untuk Licin, sedikit licin. ya sedikit licin. Harapannya untuk dunia balap khususnya di drag race. Baik ya, drag race. Harapan ke depannya. Harapan kita orang semua pembalap itu ya difasilitasi sama pemerintah ya, sirkuit sih kak. Sirkuit ya. Iya, sirkuit. Karena dari sirkuit itu mengurangi balap liar. Adik-adik kita, junior-junior kita balap liar mengurangi. Itu sih kak harapan semua pembalap-pembalap drag race. Tapi sirkuit biayanya cukup mahal ya, Iya. karena luas kan. Iya. Harus punya tanah yang luas. Kalau bukan pemerintah harus pengusaha-pengusaha mungkin ya. Kan mungkin ada juga sirkuit yang swasta ya. Ada. Jadi orang swasta bisa bikin sirkuit sendiri gitu Iya. kan, asalkan dia punya lahan gitu. Punya lahan. Oke, pesan-pesan untuk yang masih balap, strateginya untuk bisa menang. Strateginya kita latihan, kita setting motor yang maksimal, kita latihan, kita hafalin karakter mesinnya seperti apa. Menghafal karakter lawan juga nggak? Sebenarnya itu nggak perlu kak. Nggak perlu ya? Kalau kita menghafalkan karakter lawan, kita nggak akan fokus sama mesin kita, sama diri kita juga. Kan balapan itu di saat start, kita sama motor harus nyatu kak. Kalau Harus bonding, punya iya, bonding ya. Kalau kita mikirin lawan, nanti fokus kita untuk ngendalin si mesin itu bubar buyar. Fokus dan menjiwai, membadani Iya. dengan si mesin itu Iya. gitu ya. Gimana caranya membadani? Maksudnya kenal dipakai terus gitu ya. Untuk ngeblend dengan si motornya itu. Biasanya kalau mau balap itu kan kita setting motor ya kak. Setting motor biar maksimal. Setting motor biar maksimal itu ya kan dari settingan itu kita harus bisa bener-bener fokus ngafalin karakter si mesin.
gitu. Iya, Ya, jadi ya. di setiap balap itu, pas balap itu kita nggak perlu mikirkan lawan. Jadi yang kita harus pikirkan itu mesin kita, karakter mesin kita maunya seperti apa. Karena drag back itu cuma hitungan detik. Oke, ya. Salah sedikit fatal. Selesai ya. Salah sedikit fatal. Untuk teman-teman yang masih balap liar, sementara apapun alasannya kan balap liar itu kan berbahaya, tidak dianjurkan ya. Berarti Rian sendiri tidak mendukung dong balap liar. Nah, untuk sekarang nggak mendukung kan. Ya, pesan-pesannya nih buat teman-teman yang masih melakukan balap liar. Pesan-pesannya kalau mau balap liar dipikir-pikir dulu dah. Sekarang ada fasilitas, kita memang nggak setiap hari buka. Ada pihak Sentul yang mewadahi drag bike ya, sirkuit. Walaupun Senin sama Kamis. Kalau memang latihan, mau latihan jangan di jalan raya, harus di sirkuit aja. Sayangilah, ibaratnya sayang sama diri sendiri lah untuk sekarang ini. Jangan sampai juga merugikan orang lain Iya, juga. jangan sampai merugikan orang lain. Dan kena masalah akhirnya Iya. kan gitu. Tuh, jadi apapun alasannya kalau bisa jangan balap liar ya. Iya. Tidak dianjurkan. Balap resmi aja resikonya keselamatan diri, apalagi balap liar ditambah double-double yang mana tempat orang lalu lalang gitu kan. Jalan raya, orang Jalan lewat. raya, orang lewat, wah itu bisa double-double. Nanti akhirnya kita jadi nyesal gitu Iya. kalau suatu hal terjadi gitu. Kalau istri sendiri apa kegiatannya? Di rumah sih, Kak. Lebih fokus ngurus anak Iya, gitu ngurus ya. anak. Memang nggak boleh kerja. Iya. Ngurus si Dede. Oke. Beda dong kehidupan sebelum punya anak, sebelum punya istri sama kehidupan dulu gitu ya. Beda sih, Kak. Merasa apa sih kan biasa kalau laki-laki tuh kalau udah punya istri, kalau udah punya anak kayak terkekang gitu. Merasa begitu nggak? Kalau Nggak. waktu zaman pembalap kan serah gua deh mau ngapain gitu. Nggak. Alhamdulillah enggak. Istri aku ngerti. Ngertiin di saat mau balap atau mau apa, ngertiin. Malah yang rese sekarang si Dede. Gimana tuh? Ditinggal sedikit nggak bisa, nggak mau nangis. Pengennya ikut terus. Deket sama bapaknya banget ya. Cewek kan. Terus gimana tuh kalau pas balap diajak? Kadang diajak kalau disentuh. Kalau yang deket-deket gitu Iya, ya. kalau yang deket-deket diajak. Seberapa sayang Rian Mei sama istri? Sayang nggak? Sayang banget lah ya. Iya. Akan punya anak ketiga. Baru mau kedua. Oh iya baru mau dua. Maksudnya mau menuju ketiga. Nanti, Kak. Oke. Ya udah terakhir istri lagi hamil ya. Iya. Oke, buat istri nih yang lagi hamil kasih support. Karena kan orang hamil tuh nggak gampang loh. Coba ngomong sama istri tercinta. Supportnya apa ya? Jaga kesehatan ya sayang gitu kan. Dia jaga kesehatan aja pokoknya ya, sama si Dede semoga disehatkan sampai persalinannya nanti. Jenis kelamin apapun akan terima. Jenis kelamin apapun kan terima. Yang penting sehat. Dikasih kesehatan. Kita doanya sehat lah. Apapun itu ya dikasihnya sama Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih loh. Iya, Sukses terus. amin. Tapi kalau udah cukup kayaknya udah deh, jangan takut saya. Saya yang takut ya kalau orang balap itu. Semoga sehat, semoga selamat di setiap balapnya gitu ya. Dan kita turut bangga mewakili Indonesia ada anak muda berprestasi gitu ya. Istilahnya dialih fokuskan ke sini daripada berbuat hal-hal yang negatif gitu. Say no to drugs, narkoba atau free sex, no gitu. Tapi lebih ke prestasi gitu. Yes. Thank you Rian. Iya, Kak, sama-sama.